Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sarodi hari ini. Ahmad Sarodi akan diperiksa penyidik sebagai saksi dugaan tindak pidana pencucian uang ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Sedianya KPK menjadwalkan memeriksa Ahmad Sarodi yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI pada Jumat 2 minggu yang lalu. Namun Sarodi tidak bisa hadir karena sedang berada di luar kota. KPK kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaan hari ini dan diketahui bahwa Syahrul Yassin Limpo merupakan kader sekaligus pejabat teras Partai Nasdem. KPK pernah mengungkapkan bahwa dugaan hasil korupsi Syahrul Yassin Limpo ini mengalir ke Partai Nasdem. Hal ini terungkap dalam surat dakwaan terhadap SYL yang diduga melakukan pemerasan dalam jabatan dan menerima gratifikasi mencapai 44,5 miliar rupiah. Dari sejumlah itu, jaksa menyebut ada yang mengalir ke Partai Nasdem sebesar 40 juta rupiah. Dan untuk mengetahui agenda pemeriksaan Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sarodi hari ini sebagai saksi dari kasus gratifikasi dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, kita akan tanyakan langsung update-nya kepada jurnalis BTV Medikanti Odikresna yang berada di Gedung KPK Jakarta. Selamat siang, Medi. Apakah Ahmad Sarodi sudah memenuhi panggilan KPK hari ini dan pukul berapa tadi datangnya? Ya, selamat siang Didis dan juga pemirsa. Memang Ahmad Sarodi sendiri telah memenuhi panggilan pemeriksaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 22 Maret 2024 ini. Memang kedatangan Sarodi sedikit lebih cepat dari jadwal mengingat tadi berdasarkan keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri, sejatinya memang pemeriksaan Sarodi sendiri seharusnya dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan Sarodi sendiri memang sebelumnya sempat tertunda mengingat pada panggilan pertama, Sarodi seharusnya diperiksa pada tanggal 8 Maret 2024 yang lalu. Sementara ataupun ketika itu memang Sarodi tidak dapat memenuhi panggilan karena ada agenda lain yang harus dihadiri sehingga ia meminta penjadwalan ulang yang kemudian dipenuhi pada hari ini. Terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK sendiri, memang Sarodi hanya menjawab atau bermaksud mengklarifikasi sejumlah pertanyaan dari pihak KPK terkait kemungkinan aliran dana dari kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang telah didakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Februari lalu. Memang salah satu yang menjadi poin pertanyaan adalah adanya yang diketahui memang adanya aliran dana sebesar 40 juta rupiah dari Syahrul Yassin Limpo melalui fraksi Partai Nasdem di DPR yang menurut Sarodi sendiri ditujukan sebagai salah satu sumbangan dana untuk digunakan untuk kegiatan kemanusiaan dalam penanganan bencana gempa Cianjur pada November 2022 yang lalu. Memang Sarodi sendiri setelah datang dalam kondisi cuaca yang hujan begitu di sekitar gedung KPK, langsung memasuki gedung KPK pada pukul 9.30, kemudian tidak lama kemudian sekitar pukul 9.45 atau mungkin sekitar pukul 9.50 waktu Indonesia Barat lalu, Sarodi langsung naik ke ruang pemeriksaan dan memenuhi atau bertemu dengan sejumlah penyidik dari KPK. Didis. Oke. Saat tiba di gedung KPK, Medi, apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Sarodi? Apa saja kemudian poin-poin yang akan ia sampaikan begitu kepada penyidik KPK? Ya, memang Sarodi sendiri hanya menekankan bahwa dirinya atau sebagian besar dana yang diserahkan dari SYL begitu kepada fraksi Partai Nasdem di DPR ataupun Partai Nasdem secara keseluruhan memang dia tidak mengetahui dari asal dana yang diserahkan oleh SYL tersebut. Namun berdasarkan catatan yang dimiliki oleh Sarodi memang mengakui adanya penyerahan dana sebesar 40 juta tersebut dan beberapa catatan lain yang diantaranya memang sudah dinyatakan dikembalikan oleh Partai Nasdem karena terdapat mungkin kemungkinan penyalahgunaan dari asal uang tersebut begitu Didis. Namun selain mengulang pernyataan yang memang sudah disampaikan beberapa waktu lalu, Sarodi sendiri tidak
mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai aspek mana dari kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ini yang akan kemudian ditanyakan lebih lanjut oleh KPK dalam pemeriksaan yang berlangsung pada hari ini. Didis. Baik, terima kasih atas informasi juga laporannya jurnalis BTV Bedikantio Adi Kresna dan juru kamera Yulisa Febiola yang melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta.